QS Al-Araf ayat 190 melanjutkan kisah pada ayat sebelumnya. Ketika Allah telah memberi pasangan itu seorang anak yang baik, sebagian manusia kemudian menjadikan sekutu bagi Allah terhadap nikmat yang telah Dia berikan. Padahal Allah Maha Tinggi dari segala bentuk kemusyrikan. Dilihat dengan mata tasawuf melalui tadabur kalbu dan tazkiyatun nafsayat, ini seperti cermin halus yang memperlihatkan penyakit paling tua dalam jiwa manusia, lupa kepada sumber nikmat setelah nikmat itu diterima. Dalam pemahaman ruhani dari Junaid al-Baghdadi, syirik yang dimaksud dalam ayat ini tidak hanya berupa penyembahan berhala secara lahir. Para sufi sering menyinggung bentuk yang lebih halus, syirik khafi, yaitu ketika hati mulai menggantungkan diri kepada selain Allah. Seorang manusia berdoa dengan penuh kerendahan ketika membutuhkan sesuatu. Namun ketika nikmat telah datang, perlahan hati berpindah sandaran kepada sebab, kepada usaha diri, kepada makhluk, bahkan kepada kebanggaan terhadap hasilnya. Junaid menjelaskan bahwa tauhid yang sejati adalah memurnikan hati dari semua sandaran selain Allah. Jika hati masih merasa bahwa keberhasilan datang dari dirinya, dari kekuatan manusia lain, atau dari sebab-sebab dunia semata, maka di situ masih tersisa bayangan syirik dalam batin. Dalam jalan ma'rifat, seorang salik belajar melihat sebab-sebab dunia sebagai alat, bukan sumber. Sementara itu, pendekatan tazkiyatun nafs, menurut Abu Hamid Al-Ghazali, menggali ayat ini sebagai fenomena psikologi spiritual. Jiwa manusia memiliki kecenderungan yang sangat halus. Ketika dalam kesulitan, ia bersandar kepada Allah, tetapi ketika dalam kelapangan ia bersandar kepada dirinya sendiri. Al-Ghazali menyebut penyakit ini sebagai ghaflah, kelalaian hati. Dalam proses penyucian jiwa, seorang hamba harus melatih dirinya untuk melihat setiap nikmat sebagai amanah Allah, bukan kepemilikan pribadi, anak, harta, kedudukan, bahkan ilmu. Semuanya adalah titipan yang bisa menjadi jalan menuju Allah atau justru menjadi hijab, penghalang darinya. Disinilah hakikat marifatullah dalam ayat ini menjadi jelas. Seorang arif tidak hanya mengingat Allah saat membutuhkan, tetapi juga melihat Allah di balik setiap nikmat yang ia terima. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia takut hatinya berpaling kepada selainnya. Karena ia tahu bahwa syirik yang paling berbahaya bukan yang terlihat oleh mata, tetapi yang tersembunyi di dalam hati. Para sufi kadang menggambarkan keadaan ini dengan perumpamaan sederhana namun tajam. Manusia seperti